Akhirnya Xiaomi mengeluarkan produk smartwatch terbarunya di tahun 2024 ini. Setelah 9 bulan hadir si Redmi Watch 3. Kini hadir kembali si Redmi Watch 4. Ya, ini saya beli yang masih Chinese version ya. Oke, dia punya tampilannya seperti ini guys. Tampilan watch face awalnya ini keren banget, disambut dengan watch face digital yang dua macam warna gini ya. Besar banget hurufnya terlihat. Ini masih Chinese version ya. Ada tulisan bahasa Chinese-nya di sini. Untuk menghubungkannya juga kalau yang Chinese version ini kita harus mengubah pengaturan di aplikasinya menggunakan negaranya ini, jangan negara Indonesia, nanti tidak ketemu untuk device-nya. Jadi harus menggunakan negara China baru bisa untuk koneksi atau pairing ke smartwatch ini. Untuk desain menurut saya ini agak beda ya daripada Xiaomi Redmi Watch 3 yang pendahulunya. Ini lebih besar guys, dia punya case atau displaynya ini ya. Terlihat flat, datar untuk displaynya ini. Kalau yang Redmi Watch 3 kan itu dia ada curve-nya gitu ya di pinggirnya, kiri kanan atas bawahnya, mantap. Ini benar-benar flat. Bagian strap juga saya merasa ini berbeda banget, dia lebih lebar. Dia ada dua penyangga strap di sini. Buckle juga ini berbeda loh guys, dia tidak ada ya, hanya penghaitnya aja ditempel seperti ini tuh. Kemudian untuk strap dia bisa dibuka pasang dengan sangat mudah. Di sini kita tinggal tekan aja, dia langsung terbuka seperti ini. Jadi untuk ganti-ganti strap lebih cepat atau lebih mudah gitu ya. Untuk bobotnya sendiri saya berasa ini ringan ya. Saya coba timbang. Ya beratnya ini nggak nyampe 50 gram guys, hanya 40 gram. 48 gram lebih. Untuk warna pilihannya sendiri dia ini hanya ada dua ya, warna putih dan warna hitam full black. Untuk sistemnya dia sudah menggunakan HyperOS yang terbaru ya, OS-nya dari Xiaomi, dan dia juga bisa Bluetooth call. Kalau kita lihat di sini dia ada lubang speaker dan mic ya. Langsung aja kita tes untuk fitur Bluetooth call. Saya gunakan WhatsApp call dari iOS. Untuk dari tampilan sih ini saya lihat cukup minimalis ya. Desainnya simple, tapi agak besar sih kalau untuk dipakai di lengan saya yang kecil ya. Tuh, bisa dilihat diameternya atau ukurannya ini cukup besar dan strapnya juga lebar. Untuk layar dia sudah menggunakan AMOLED screen, pastinya ukurannya besar nih, 1,93 inch dengan 60 Hz yang terbilang smooth menurut saya ya. Kalau sudah AMOLED screen pastinya ada always on display, nanti kita lihat. Resolusinya juga besar, 390 x 450 pixel. Screen brightness ini tertulis bisa up to 600 nits. Untuk di outdoor sih harusnya udah lumayan oke ya. Always on display-nya kita bisa lihat di bagian setting, kemudian kita masuk ke dalam display. Dan ini saya gunakan bahasa Inggris ya, karena dia Chinese version, jadi belum ada bahasa Indonesia. Kemudian kita klik always on display, lalu kita pilih yang smart aja. Di sini ada terpilih tulisannya smart, lalu always on display, ada juga schedule atau kita bisa waktuin ya untuk menyalanya. Kalau smart itu ketika kita lepas dari pergelangan tangan kita, dia langsung off. Kita lihat di default theme, terhitung sih ada 5 pilihan nih untuk AOD-nya. Dan ada yang model pointer, kemudian digital. Untuk digital banyak ya, pointer cuma ada satu. Dan always on display-nya sendiri mengikuti dari wajah jam tangan yang kita pilih ya. Bisa kita pilih untuk pointer atau analog seperti ini, nanti dia akan mengikuti always on display-nya seperti ini juga. Screen time off-nya atau auto lock di sini bisa lihat bisa sampai 60 detik, 1 menitan, lumayan lama nih guys. Kalau saya perhatikan di sini juga di setting display kita bisa aktifkan yang namanya click to light screen atau di tab itu bisa aktifkan screen-nya, nanti kita coba-coba ya. Watch face pilihannya sendiri dari bawaan smartwatch Xiaomi ini kita lihat dia ada 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 pilihan. Untuk tampilan tema atau watch view UI ya, kalau saya sebut layout di sini tertulisnya dia ada 2 pilihan aja, model list dan juga grid. Di sini model gridnya seperti ini, tekan tombolnya ini untuk masuk ke menu utama, tampilannya seperti ini. Wow, layarnya loncer, smooth ya, ringan. Mantap, tapi dia tidak bisa di double klik untuk mengganti view UI-nya ya. Jadi harus melalui setting manual banget kayaknya. Dan juga untuk di bagian menu shortcut-nya kita slide ke atas, tidak ada untuk ganti view UI ya. Dia hanya ada untuk sistem raise to wake, center, setting, DND. Tombolnya juga berfungsi untuk ini untuk scroll layar ya, seperti ini naik turunin. Dia ada getar-getar haptic feedback-nya gitu, cukup mantep. Tapi ini menurut saya getarannya masih standar,
belum yang berasa seperti di Huawei gitu ya. Kalau kita perhatikan untuk watch face detik analognya ini juga masih patah-patah, belum menyapu. Yes, yang suka menyapu beda. Untuk baterai kapasitasnya dia lumayan besar nih guys, di atas 300 ya, yaitu 470 mAh. Charging time-nya sih tertulis ini 85 menit, tidak sampai 1 jam sudah penuh. Untuk pemakaian saya baru unboxing ya guys, ini belum ada 1 hari. Jadi belum bisa memastikan baterai ini boros atau tidak. Bluetooth juga sudah menggunakan versi terbaru yaitu 5.3. Untuk ukurannya sendiri terbilang besar. Ini saya ukur untuk ketebalannya dulu. Di bagian pinggir case-nya saya ukur sih nggak terlalu tebal banget nih guys. Tidak sampai 11 mili ya malahan, mantap. Dan di bagian lebar case-nya dia ada di 41 mm. Yang bikin besar sih ini di bagian lug-nya ya. Ini 47 mm lebih guys, hampir 48 mili ya. Untuk lebar strapnya sendiri kalau saya ukur ini dia 22 mm lebih sih ya. Nggak terlalu lebar banget sih harusnya, tapi kelihatannya aja lebar ya. Kalau dipakai di lengan saya yang kecil, nah seperti ini guys, pemakaiannya cukup gampang banget sih ini menurut saya ya. Tanpa harus dipakai buckle lagi atau ya tanpa buckle sih, ini jadi tinggal ditekan kemudian diselipin ke penyangga strapnya. Dia tersedia 2 penyangga strap, mantep biar lebih rapi ya, ini keren sih. Dan strapnya sendiri menurut saya ini bagus, lembut, nyaman, dan agak besar sih. Nah seperti ini tampilannya guys di lengan saya yang kecil, terlihat cukup lumayan jumbo ya. Dia punya ukuran displaynya. Saya tes rise to wake-nya udah pasti loncer, ringan banget, menyalanya sensitif, mantap. Iya, cukup tipis sih ini. Langsung aja kita tes untuk fitur-fiturnya. Kita lihat di sini ada outdoor running ya, workout. Kita tes untuk outdoor runningnya. Dan GNSS-nya ini aktif. Kita tes. Nah, di sini ada pemberitahuan wait for GPS location to start workout. Jadi ini GPS-nya belum aktif ya guys. Jadi harus menunggu untuk terkunci. Ini langsung aja saya mulai, tampilannya seperti ini. Kemudian saya slide. Ini ada untuk memutar musik. Di sini ada pengaturan volume. Kemudian kita slide lagi. Di sini ada untuk volume, pause, dan mengakhiri. Seperti ini tampilannya. Tampilan fitur heart rate-nya seperti ini tampilannya. Dan kita tunggu, kita lihat. Dia bergetar, kita lihat dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Di bagian bawahnya nih heart rate-nya. SPO2 kita harus klik start tap ya. Kemudian dia baru bisa menghitung atau measuring. Kita tunggu lagi. Ya, dia punya SPO2 bergetar muncul, tetapi saya lihat ini nggak berjalan secara dinamis ya, muncul dan berhenti aja seperti itu. Kemudian kita lihat yang lainnya. Untuk sleep data kita harus pakai smartwatch ini sambil tidur ya guys. Dan di sini ada untuk stress level. Juga kita harus tap start untuk memulai seperti di SPO2 ya. Stress levelnya sendiri ini berjalan cukup lama ya. Untuk menghitung datanya terlihat di sini 30. Untuk stress levelnya terlihat ringan ya. Untuk pernafasan juga ini breathe, kita bisa atur untuk pengaturan pernafasan kita. Di fitur-fitur lainnya seperti waiter, cuaca ini tersedia tapi harus connect ke Bluetooth dulu. Kalender ada tersedia seperti ini tampilannya. Untuk back tekan yang ini ya, nggak bisa digeser kalau di bagian kalender. Sini juga ada music Bluetooth yang tadi seperti di mode olahraga, kemudian remote kamera, ini alarm, ada stopwatch, timer di sini. Kemudian ini adalah world clock, kompas juga tersedia. Kita harus kalibrasi dulu dengan menggoyang-goyangkannya seperti ini. Ya, diaktif tampilannya seperti ini guys. Terlihat simple ya dan cukup sensitif. Tuh bisa dilihat. Wow, mantap nih. Center pastinya tersedia. Di bagian setelan atau setting kita bisa pilih auto detect untuk mengaktifkannya ya. Ini untuk mode olahraga sih, auto detect ini. Lalu ada setting pin, layout yang tadi, view UI, baterai juga kita bisa lihat persentasenya di sini atau kita aktifin untuk baterai server biar lebih irit daya. Ya itu aja sih untuk fitur-fiturnya ya. Aplikasi masih menggunakan Mi Fitness seperti biasa dan tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kita aktifkan atau pairing ke smartwatch Redmi Watch 4 ini yang punya saya adalah Chinese version, harus mengubah dia punya negara ya menjadi China. Kalau untuk Indonesia memakai smartwatch-nya dari versi China tidak ketemu nanti. Kesimpulannya smartwatch terbaru dari Redmi Watch 4 ini layarnya bagus, besar, AMOLED, AOD-nya juga terbilang banyak. Cuma kalau saya bilang sih ini bezelnya masih kelihatan tebal ketika kena cahaya gitu ya. Jadi harus disamakan dengan watch face-nya yang warna hitam gitu. Ukurannya lumayan besar. Kalau buat cewek ini sih agak kebesaran ya. Di tangan saya yang kecil aja 16 cm masih berasa agak besar. Dan harga yang masih nggak menentu nih guys. Harusnya sih nggak jauh beda ya dari harga Redmi Watch 3 pendahulunya. Cuma ini saya mau buat konten aja, jadi saya beli lebih awal.
Kalau saya cek di Tokopedia ini harganya ada yang 2 juta, 1,9, dan di toko Orange juga itu lebih murah. Oke, jadi mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan quick review dari smartwatch terbarunya Xiaomi, yaitu Redmi Watch 4 di 2024 ini. Serba 4 ya. Terima kasih banyak guys buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, dan juga bisa mampir ke TikTok saya. Biasa saya suka unboxing hands on smartwatch terbaru ya, saya upload di TikTok saya dulu guys, baru ke Instagram, lalu ke YouTube. Terima kasih, saya Freddy and bye.